Pak, maaf, telat, Pak. Eh, Bentar ya, Pak. Saya bagikan lagi di. Jadi saya tadi mau pakai laptop, cuman di Pak saya harus pakai HP, Pak. Bagaimana ya, Pak? Ya gimana? Suaranya kecil. Halo? Ini sih, Pak. Pak. Ya, halo. Oh, ya. Pak, Iya. kebetulan kan tadi saya sebenarnya rencananya mau pakai laptop, Pak. Cuma masalahnya laptop saya ini kalau saya kasih hotspotnya tiba-tiba tuh nggak bisa kasih hotspot. Jadinya saya harus pakai HP sih, Pak. Ya, bisa nggak Apa? setting di HP? Saya send di tempat Bapak aja ya. Oh, ya boleh boleh. Oh ya, oke, Pak. Bentar ya, Pak. Sudah saya send ya, Pak. Eh, saya start aja. Oh, oke. Iya, silakan Oke, dimulai. saya 10 menit. Kasih. Ya, eh, oke. Jadi judul yang saya ambil itu berhubungan dengan analisis disiplin karyawan pada PT Rio Lestari. Nah, eh next slide sih, Pak. Jadi alasan yang melatar belakangi saya dalam mengambil judul penelitian ini karena eh, sikap disiplin adalah salah satu sikap yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Disiplin kan berkaitan dengan tata tertib. Sikap yang mematuhi peraturan secara sukarela ser- dan serta disiplin juga berkaitan dengan ketertiban waktu. Baik itu melakukan pekerjaan dengan tepat waktu dan datang tepat waktu juga. Nah, di PT Revo Lestari memiliki sistem AC manual yang tidak menentu. Jadi, karyawan dapat datang terlambat sesuka hati tanpa sepengetahuan atasan. Hal ini tentunya sangat merugikan perusahaan karena kinerja karyawan menjadi tidak efektif sehingga produktivitas perusahaan pun jadinya ikut menurun juga. Oke, Pak, next slide ya, Pak. Nah, untuk lokasi penelitian saya itu ada di PT Ria Lestari. PT Ria Lestari itu berlokasikan di Jalan Soekarno-Hatta. Tanggal saya melakukan penelitian ini di tanggal 1 September hingga tanggal 30 November 2023. Untuk waktu kedatangannya itu di pukul 8 dan pulang pulang kerjanya itu di pukul 17.00 alias 5 sore. Oke, Pak, next slide, Pak. Lalu untuk metode penelitiannya itu saya ada dua. Yang pertama itu ada metode pengamatan, di mana metode pengamatan ini itu saya mengumpulkan datanya dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lapangan kerja yang dilaksanakan di PT Ria Sari. Jadi saya mengamati waktu kehadiran karyawan, serta waktu kepulangan karyawan, serta cara sistem absen mereka juga. Lalu kedua saya juga melakukan metode wawancara, di mana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada HRD. Daftar pertanyaannya itu ada 6 yang saya ajukan. Saya bertanya mengenai bagaimana pelaksanaan absen, bagaimana jam kerja di perusahaan PT Rio Lestari, lalu saya menanyakan apakah ada toleransi keterlambatan, serta ada sanksi yang berlaku apabila karyawan yang melanggar waktu
masuk jam kerja yang telah ditentukan. Lalu saya juga ada bertanya apakah ada apresiasi atau reward bagi karyawan yang selalu hadir tepat waktu. Dan terakhir, saya juga ada bertanya mengenai penerapan disiplin ini dapat memberikan manfaat atau tidak terhadap karyawan. Pak, saya mau nanya untuk metode wawancara ini, daftar pertanyaannya ini saya perlu jabarkan juga jawabannya atau tidak ya, Pak? Jawabannya dijabarkan di bab 4. Oh, gak apa-apa ya. Oke, jadi mengenai pelaksanaan absennya ini, hmm, bentar ya, Pak. Aduh. Untuk pelaksanaan absennya ini, aduh, mati. Untuk pelaksanaan absennya ini dilakukan dengan cara scan verifikasi kartu identitas setiap harinya saat masuk dan pulang kerja. Lalu untuk jam kerjanya itu dimulai dari pukul 8 hingga 17.00. Untuk toleransi keterlambatannya ada 5 menit, yang berarti dispensasinya tuh ada di pukul 8.05. Nah, untuk sanksi yang berlakunya itu ada, di mana sanksi yang diberlakukan itu adalah membayar denda. Nah, nominal yang dibayarkan itu sebesar 30.000. Jadi, karyawan itu membayar dendanya tuh dengan cara dipotong waktu, dipotong untuk biaya istirahatnya, jam istirahatnya. Dan apresiasi atau rewardnya tidak ada. Dan terakhir, untuk penerapan disiplin itu sangat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja karyawan. Lalu yang terakhir itu laporan hasil PKL. Nah, untuk laporan hasil PKL ini, hasil pembahasannya ini, jadi penggunaan absen di perusahaan ini sangat membantu, baik itu pihak HRD, kepala HRD dan juga tim karyawan lainnya. Kan pengguna absen ini kan digunakan untuk memonitor kedatangan sekaligus kepulangan karyawan di perusahaan. Nah, sistem verifikasi kartu identitas tadi itu sangat memudahkan HRD dalam mengumpulkan data kehadiran, karena kan ini kan langsung masuk datanya ke sistem HRD. Jadi dia mempermudah HRD dalam menginput gaji karyawan, baik itu ke eh gimana sih? Ulang ya, Pak. Maaf, Pak. Jadi laporan hasil PKL. Jadi penggunaan absen di perusahaan scan verifikasi kartu identitas itu sangat membantu pihak perusahaan dan juga pihak karyawan. Yang pertama untuk pihak perusahaan, untuk pihak RD-nya itu memudahkan penginputan gaji karyawan, di mana bagian terlambat langsung masuk ke sistem dan langsung dipotong gajinya. Sedangkan untuk karyawan itu dipermudah karena karyawan tidak perlu lagi mengantri untuk menuliskan nama mereka di kertas. Jadi tidak perlu mengantri dan tidak membuang-buang waktu karyawan. Dan hasil pembahasan lainnya adalah perusahaan juga memberlakukan sanksi bagian terlambat. Sanksi yang diterapkan itu adalah pemotongan gaji. Lalu kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya itu penggunaan sistem verifikasi scan kartu identitas itu sangat efektif mencegah terjadinya kecurangan absensi. Dan sanksi denda yang diberlakukan oleh PT Ria Lestari juga sangat ampuh dan mencegah keterlambatan karyawan. Dan saran terakhirnya itu, yang pertama itu sebaiknya pihak perusahaan itu juga melakukan pengawasan lebih lanjut eh, agar apa yang gue oh Pak bentar ya aduh kemana ke tuas agar terhindar dari karyawan yang cabut kerja sebelum waktunya. Lalu yang kedua, disarankan bagi PT Ria Lestari juga melakukan apresiasi terhadap karyawan yang dapat datang tepat waktu, karena pemberian hukuman dan apresiasi yang seimbang pasti akan meningkatkan kedisiplinan karyawan. Oke Pak, itu aja. Sekian dari presentasi mengenai laporan PKL saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, presentasinya 6 menit lebih ya, berarti udah oke, ada masalah. Oke. Ada yang mau kamu tanyakan sebelum kita tanya jawab? Tidak ada sih, Pak. Oke, kalau gitu kita tanya jawab. Menurut kamu disiplin itu apa artinya? Menurut saya tuh sikap disiplin tuh sikap mematuhi peraturan. Sikap mematuhi peraturan secara sukarela dan juga sikap eh,
sikap ketertiban, baik itu waktu, peraturan. Ah, itu menurut saya, Pak, sikap disiplin itu. Jadi masalah disiplin apa yang terjadi di perusahaannya? Kedatangan kedatangan karyawan ke kantor itu, Pak, yang menjadi masalah di perusahaan. Udah berapa lama terjadi Karena masalah? kan, oh, sudah berapa? Eh, Kebetulan kan kantor saya itu juga baru melakukan pindahan kan, Pak. Jadi dari pindahan itu sampai kemarin saya magang itu sudah ada kendala seperti ini sih, Pak. Berarti perkiranya mungkin 6 bulan sih. Jadi kalau udah selama itu perusahaan nggak ada lakukan tindakan gitu. Sebelumnya 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 belum ada tindakan sih. Sebelumnya kan ada sistem verifikasi pakai menggunakan sidik jari, cuman kan karena ada COVID, mereka menghilangkan dulu, Pak, untuk yang COVID ini kan. Lalu mulai diberlakukan lagi. Sebelumnya kan masih sidik jari, jadi perusahaan pada akhirnya melakukan melakukan verifikasi scan kartu aja, Pak. Sebelumnya menggunakan sidik jari karena COVID dihilangkan dulu. Kalau yang dari kamu lihat, solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini gimana? Karena rupanya udah pakai verifikasi kartu pun masih banyak yang telat disiplinnya kan. Kalau pertama kan memang kalau verifikasi scan kartu itu kan memang ada yang telat, Pak. Nah, jadinya perusahaan memberlakukan sanksi itu sih menurut saya yang paling efektif. Sanksi pemotongan gaji, gaji istirahatnya itu, Pak. Gaji makan siangnya itu, dia kan 30.000 sanksi dendanya. Nah, dengan adanya sanksi denda ini menurut saya karyawan sudah cukup efektif sih, tidak terlambat lagi. Palingan kalau terlambat itu mungkin karena hujan sih kebanyakan yang saya pantau. Berarti penerapan disiplin di perusahaan ini sudah termasuk berhasil atau belum berhasil ya? Menurut saya sudah termasuk berhasil sih, Pak. Cuman mungkin beberapa ada karyawan yang lebih sering melakukan cabut kerja sih menurut saya. Cabut kerjanya itu eh, pulang sebelum tepat waktunya. Harusnya jam 5, kadang ada yang jam 3. Tapi itu hanya satu dua orang saja sih. Karena mereka memang ditugaskan untuk bekerja di luar. Jadi beberapa menurut saya itu kadang ada yang sering berbohong. Jadinya dia cepat cabut padahal udah enggak. Padahal kerjaan dia masih harusnya di kantor, tapi dia cabut kerja sih. Kalau untuk Oke. dia kedatangannya, kehadiran dia tepat waktu, dia tepat waktu sih Pak. Tapi untuk pulangnya sih yang masih belum belum tepat waktu. Kadang ada yang cabut kan. Makanya saya buat di saran saya, biar PT Rio Lestari melakukan pengawasan secara berkala agar terhindar dari karyawan yang cabut kerja sebelum waktunya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya nanti saat ujian. Pertanyaan tiap dosen bisa beda-beda. Oh iya Pak. Yang penting Oke kamu Pak. udah bisa jawab. Udah bagus itu. Oke Pak. Makasih Pak. Ada yang mau kamu tanyakan lagi ke saya? Untuk simulasinya, untuk apanya Januari kan Pak? Iya, tanggal 9 ya. Oh, Tanggal 9 9 ya. ujiannya. Oh, oke. Untuk ujiannya tuh Pak boleh ditentukan nggak Pak jadwalnya ya? Kebetulan takutnya saya di Januari itu ada berhalangan kan waktunya. Eh, jadi dia bisa diundur gitu nggak ya Pak? Enggak, dia memang di tanggal 9 aja itu. Oh, oh gitu ya Pak. Oke Pak. Itu aja sih pertanyaan saya Pak. Ya udah. Itu Oke Pak. saya rasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Eh, Selamat sore Pak. Terima kasih Pak.